Saya saat itu Mas Hendrik sebagai ketua geng. Saya ketua geng di kawasan itu. Jadi sering malak orang. Nah, saya sering malak orang. Jadi saya ketua geng. Macam-macam udah kasih balok. Udah selesai saya udah mabuk-mabukan. Saya habiskan waktu saya untuk mabuk-mabukan saat itu. Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Putus sampai malam ini. Saya harus mencari siapa Tuhan yang saya sembah. Karena saya memang didikan karantina Katolik. Nah, akhirnya saya sempat dijuluki itu ini udah Islam tapi belum disadatkan gitu. Kalau saya dibaptis itu. Kemudian saya dicocok apa lagi sama Pak Mas Hadi ditipu-tipuin saya untuk makan babi gitu. Campur ayam gitu. Agar saya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat wakaf, kembali lagi di channel YouTube Wakaf TV. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di daerah Ciputat ya, di Tangerang Selatan, di Yayasan PMYD. PMYD itu adalah Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim dan Du'afa. Nias. Ya. Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim dan Du'afa Nias. Karena memang foundernya ini atau guru kita ini atau narasumber kita ini memang asli dari Nias, ya. Beliau ada ciri khas Niasnya. Ada ciri khasnya ya. Ini Nias. Oh iya Nias, betul. Masya Allah. Jadi memang luar biasa kita bertemu dengan Ustadz Abdul Aziz Laiya. Sebelumnya namanya Lianus. Sebelumnya namanya Lianus Laiya. Dari Nias asli bermarga Laiya. Dan sebelumnya ada juga narasumber kita namanya Mas Darman atau Bang Darman Jaya Laiya, sama-sama dari Nias juga. Dan alhamdulillah beliau itu sekarang istiqomah, dan waktu acara Mu'alaf Fest tahun lalu beliau sekarang sudah hafal sekitar 1 atau 2 juz mungkin. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya Mu'alaf ya. Beda dengan kita yang muslim dari kecil. Masya Allah. Kalau kata Ustadz Nababan itu, Mu'alaf itu kan Islam tanjakan, Islam turunan. Jadi memang lebih kuat itu ya Islam tanjakan, itu gas terus. Gas terus ya. Jadi Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz, terima kasih nih udah kita bisa diterima di sini dengan baik, alhamdulillah. Terus kita juga datang ke sini bukan hanya silaturahmi, karena silaturahmi itu kan wajib ya bagi kita. Yeah. Kita ingin coba ngobrol, karena saya dan teman-teman sahabat wakaf ini ingin tahu terkait perjalanan spiritual Ustadz Abdul Aziz. Ya, Ustadz Aziz lah kita. Yeah, Ustadz Aziz Laiya dalam menemukan Islam ini. Karena alhamdulillahnya Ustadz nih, atas izin Allah, udah beberapa yang chat saya pribadi atau japri, dia itu pengen masuk Islam. Karena nomor saya sebar di Wakaf TV. Wakaf TV ya. Alhamdulillah Ustadz. Dan ada juga banyak yang memang dia itu langsung alhamdulillah setelah nonton video ini saya langsung syahadat. Nah ini mudah-mudahan ya Ustadz nih, video kita sekarang ini mudah-mudahan bisa viral dan semakin bisa menjadi wasilah orang-orang bisa masuk Islam. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin diawali dari perkenalkan diri mungkin Ustadz ya. Iya. Kemudian lanjut ke perjalanan spiritualnya Ustadz. Iya. Baik. Silahkan. Mas Hendrik, terima kasih banyak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salam ketemu dengan saya dan Ustadz Abdul Aziz Laiya. Ya alhamdulillah, ini kedatangan tamu yang mulia ini dari Wakaf TV pada siang menjelang sore ini ya. Nah, perkenalkan nama saya, yaitu nama sebelumnya dulu ya. Nama sebelumnya adalah Lianus Laiya. Lalu kemudian berubah nama tersebut setelah saya disyahadatkan, diislamkan gitu maksudnya ya, berubah menjadi
Abdul Aziz Laiyah. Saya berasal dari Pulau Nia, Sumatera Utara, bertepatan di daerah Lematua, Kecamatan Lematua, Kabupaten Nia Selatan, Pulau Nia, Sumatera Utara. Saya anak pertama dari 7 bersaudara. Pada hakikatnya kami ada sebanyak 11 orang, tapi qadarullah, Allah ambil 5 orang ya. Itu kekuasaan Allah. Kedua orang tua saya masih beragama Kristen Katolik, dan qadarullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ayah dipanggil itu tahun lalu. Ya, tahun lalu ayah sempat ada masuk Islam. Ayah saya sempat masuk Islam, cuma tidak lama keislamannya karena pulang kampung lalu keyakinannya digerogoti oleh keluarga di sana, sehingga ya udah kembali pada agama semula begitu ya. Begitulah namanya orang tua. Nah, alhamdulillah juga para sahabat Wakat TV semuanya, dengan wasilah saya sudah alhamdulillah udah paham Islam ini, dengan juga doa-doa yang terus kami latunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adik saya dari kami 7 bersaudara ini sudah 4 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Sudah 4 orang masuk Islam, kami gitu, yaitu saya atau adik saya perempuan lagi, ya adik saya perempuan lagi. Kemudian ini lagi ditambah oleh ipar saya. Jadi adik saya yang nomor 5, yang nomor 5 ini suami istri plus ikut anaknya. Alhamdulillah. Kemudian nyusul saat itu, saat bapak juga sempat disadarkan itu udah selama dia menikmati Islam ini 1,5 tahun ya. Saat itu juga waktu adik saya paling bungsu saya disadarkan, dan penakan saya ikut lagi disyahadatkan juga. Jadi ya kalau hitung-hitung ya rezeki numpuk lah, alhamdulillah ya. Allah berikan itu, walaupun perjalanan cukup ini lama, saya bisa mendapatkan itu sebuah hasil doa yang Allah tabaraka taala berikan. Ya, itu semuanya itu adalah hidayah dari Allah ya. Sebagaimana itu yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi sesungguhnya engkau ini sebenarnya benar Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu sangat berkehendak sekali pamannya masuk Islam, gitu ya pemirsa ya. Jadi umpamanya saudara sekarang nih kepingin sekali temannya mau masuk Islam karena dia sepertinya ingin tingkah lakunya bagus atau dan lain sebagainya, atau saudara kita masih belum dapat hidayah untuk melaksanakan sholat ya, tapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang belum dapat ya? Ya, lagi-lagi kita harus ingat itu bahwa innaka la tahdin man ahbabta. Itu dalam Al-Qur'an, itu dalam surah Al-A'raf ya. Kamu sesungguhnya tidak bisa itu memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang punya hakikatnya ya, prerogatif untuk memasukin seorang itu siapa yang dikehendakinya masuk dalam Islam. Dan ini adalah mungkin kami berpikir bahwa kamilah yang menjadi salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak pernah berhenti berdoa dan berdoa terus mohon petunjuk kepada Allah agar adik kami 3 orang lagi bisa diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit dengan keluarga saya. Nah, sahabat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarga saya juga memang keluarga yang notabene dari paman dari ini dulu dah. Dari kakek saya dari ibu saya, kakek saya dari bapak saya, paman saya, yaitu semuanya itu para pendakwa gereja. Ya, para pendakwa gereja. Istilahnya apa Ustaz tuh? Pendeta apa pastor? Ya, atau abang sepupu saya itu adalah katekis. Katekis. Katekis itu di bawah pastor. Kemudian bapak udah saya lagi katekis. Bapak udah saya, jadi bapak udah saya itu masih sepupu dari bapak saya, katekis juga. Dan kemudian kakak sepupu saya itu seorang suster, ya biarawati. Ya. Kemudian paman saya
besan bapak saya, kakek saya, mereka itu adalah para imam-imam gereja. Kemudian ada paman saya, ada jadi pendeta. Jadi saya itu sebenarnya sahabat yang Allah Subhanahu wa taala itu cita-citanya menjadi seorang katekis ya. Pendakwa ya. Jadi katekis itu penerus risalah dakwanya pastor. Pastor itu kan dalam Katolik, kalau di Protestan namanya pendeta. Nah, di atas sepeda itu, nah kalau di sini di Jawa kan dikenal dengan romo. Romo itu adalah, saya punya foto itu waktu tinggal bapak saya kemarin. Kami berfoto dengan romo dari ini, dari Jawa Tengah. Ya, nama romo itu kalau saya nggak salah Sunarto untuk apa ya. Jadi kan berfoto, saya pakai baju apa? Saya pakai baju koko, baju muslim, dia pakai jubah romonya itu yang putih. Jadi mana yang ustadz yang mana ini? Ya tapi bebek saja lah ya. Nah, jadi beliau sempat juga tanya, kenapa kok Pak Ustadz bisa masuk Islam? Ya itulah Pak Ustadz, itulah Pak Romo, saya bilang gitu. Sebagaimana Pak Romo juga punya keluarganya Islam, ya seperti gitu saya. Dia juga punya keluarga Islam, Romonya. Oh iya juga Pak Ustadz ya, itu memang Tuhan itu kasih sayangnya luas. Itu bahasanya begitu. Iya benar itu Romo, saya bilang kasih sayang Tuhan itu luas. Jadi macam siapa yang dikehendaki oleh Tuhan pasti akan diberikan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya ya. Silakan kalau Romo yakin itu nggak apa-apa, saya bilang gitu ya, masing-masing kita. Tapi ya, kita nggak mau berdebat saat itu ya. Nah, itu sekelumit dengan keluarga saya, sahabat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditanya sama Mas Endra, kenapa masuk Islam ya? Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Kenapa saya termasuk Islam ya? Sahabat Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya. Perjalanan saya masuk Islam itu sangat cukup panjang ya, cukup panjang karena saya memang didikan karantina Katolik ya, karena saya didikan dalam karantina Katolik ya, kalau kita bisa sebut di sini adalah sekarang pesantren ya, pesantren. Jadi orang berpendidikan agama dong gitu ya, karena kita menjadi cita-cita menjadi seorang yang pendakwa gereja gitu. Katekis tadi katekis, kan ya. Udah tinggi Jawa apa nih kan. Di atas katekis itu ada pastor gitu ya. Di atas katekis itu ada namanya frater. Ada lagi. Jadi frater itu juga para pendakwa, ada frater, ada bruder gitu. Banyak di atas. Jadi Katolik itu jauh lebih beraneka, lebih aneka dia daripada Protestan ya. Jadi luar biasa. Jadi saya itu mau menuju ke sana seperti abang-abang saya tadi dan jadi ya kami memperkuat lah ya. Tapi ya Allah yang punya hidayah ya. Allah yang punya hidayah. Ketika saya duduk di bangku kelas kelas 1 SMP, mulailah saya itu lihat-lihat majalah Islam. Dan saya penasaran itu agama apa. Cuman ya para pembina asrama saya saat itu, yaitu fraternya itu tidak mengasih tahu saya dengan detail. Pokoknya cuma kita diajarkan bahwa ada agama 5 di Indonesia ini. Kan belum ada Konghucu dulu ya. Yang sebutkan ada Islam, kemudian ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Itu yang kita tahu dulu kan gitu. Itu tahun 92 dulu itu ya. 92 dulu dia bangun SMP. Lalu berjalan dengan bikin tamatlah saya SMP. Dan karena memang saya itu pengen keluar dari Pulau Nias untuk belajar, dan alhamdulillah juga ada yang membawakan saya, itu abang sepupu saya udah almarhum saat ini. Nah saat itu saya ditempati di sebuah rumah yang rumah orang Muslim. Ketika saya duduk dan bertempat tinggal, bukan duduk, bertempat tinggal di orang Muslim, dan saya sambil bekerja. Nama abang yang saya kagumi, yang banyak membantu saya saat itu, yaitu namanya Hambali Hasibuan di Kota Medan. Nah beliau ini punya fotografer, ada berbagai macam cetak itu perlengkapan para wisuda dan fotokopi, dan saya itu bekerja di situ sambil sekolah. Ya tidak tahu yang namanya hidayah. Ternyata dari sanalah Allah lebih menguatkan hidayah itu. Di samping itu tempat usaha Bang Hambali itu dekat masjid. Ya masjid namanya Masjid Raya Al Hidayah. Al Hidayah. Namanya Masjid Raya Al Hidayah di Kota Medan. Di Jalan Ledda Sejono itu.
Jadi saya setiap sore itu Mas Hendrik mendengarkan sahabatnya, sahabat channel TV Wakaf ya. Ya, Wakaf TV. channel Wakaf TV. Saya saat itu sering mendengarkan ceramah-ceramah setiap sore. Kalau di Medan itu seperti gitu. Ceramah ini, ceramah menjelang maghrib. Kultum lah Sama ya. kultum. Kultum. Ya. Kebetulan saat itu yang banyak kultum itu mendiang almarhum ya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Sama-sama tilawah-tilawah itu tilawah yang ada terjemahan-terjemahan. Ya. Tapi nggak tahu saat itu kenapa kok banyak yang diputar saat itu tilawah tersebut itu surat Al-Maidah, surat Ali Imran, Al-Maidah dan Maryam. Itu yang terkesimak dengan saya. Nah kan dalam surat itu Ali Imran, Al-Maidah dan Maryam itu kan banyak menyinggung tentang keluarga Imran, keluarganya Nabi Isa, sampai Musa gitu sampai ke Maryam. Lalu saya terkejut, ini ada apa ini Islam? Ini agama Islam. Penasaran sayanya, karena saya nggak pernah lihat bagaimana itu orang Islam di Nias. Jadi begitu saya tamat sekolah, kami memang dari kampung, lalu tidak pernah tinggal di kota. Kemudian saya hijrah langsung ke kota besar. Tidak pernah bagaimana melihat itu masjid, bagaimana melihat itu bagaimana itu orang Islam, bagaimana ritual ibadahnya nggak pernah tahu gitu ya. Nah ketika sudah sampai di kota Medan, penasaran. 2 hari saya sudah sampai di rumah si Abang Hambali Hasibuan. Semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sanalah saya mulai mempelajari Islam itu secara nalar. Mempelajari lewat sampai dia apa? Tilawah sama ceramah-ceramah. Situlah saya menganalisis Islam. Nah, saat itu abang saya sudah masuk, abang sepupu saya sudah masuk Islam yang membawa saya ke situ. Dan Bang Hambali itu juga sering menjelaskan Islam kepada saya. Ya lambat laun karena juga memang dari daerah yang saya tinggal itu gereja Katolik jauh. Jadi kalau ada gereja yang dekat di situ, ada gereja HKBP, Huria Batak Protestan, ada gereja GPDI namanya gereja Pantai Costa Indonesia gitu, ada Bethel dan lain sebagainya. Ya itu kan enggak sama dengan Katolik yang saya anut. Nah, jadi dalam Katolik itu saya kan tidak bisa itu. Kalau seandainya orang Katolik mau masuk ke Bethel nggak bisa dia. Dia harus mempelajari itu dulu. Ya kalau nanti lama-lama ingin menjadi jemaat gereja itu harus dibaiat. Harus dibaptis dulu, dibaiat bukan baiat dalam Islam ya. Dibaptis gitu ya, coba gitu. Nah, dari sana perjalanan saya udah sekolah sampai perjalanan itu lama Mas Hendrik. Saya ini langsung masuk Islam enggak. Saya masih mempelajari itu selama 3 tahun. Lama juga ya 3 tahun. Iya. Dan saya karena nggak pernah ke gereja, akhirnya yang saya dengar itu ceramah. Jumat saya ikut, tapi hanya ikut mendengarkan ceramah. Itu duduk di belakang. Beberapa kali duduk di bukan teras tapi di pelantaran. Di halaman depan, saya duduk, saya ikut. Sampai dia orang bertanya-tanya, ini ada apa ini Silianus ini? Kenapa kok ikut? Ya kan sama saja saya bilang. Daripada saya kejar-kejar ke gereja sana, yang dengar ceramah rohani. Di sini aja lah, sama aja. Nah seringlah kesimak itu dengan syiar agama yang banyak menjelaskan tentang ketuhanan, yang banyak menjelaskan tentang nabi-nabi. Itulah saya terenyuh hati saya. Masya Allah, kayaknya bukan Masya Allah ya, luar biasa ini agama. Ini kayaknya ini jauh lebih bagus ini agama. Nah, disitulah akhirnya udah ragu, saya tidak pernah ke gereja lagi sampai saya tamat. Nah, akhirnya saya sempat dijuluki itu ini udah Islam tapi belum disadatkan gitu. Jadi udah ikut-ikutan gitu, sudah ikut tapi belum mengiyakan diri. Sampai hari itu saya udah mau tamat SMK Prayatna Kota Medan, itu nama sekolah saya SMK Prayatna, daerah Kecamatan Temung, Kota Medan. Nah, saya sampai dibilang sama paman saya, ini harus kita baptis lagi nih. Akhirnya saya dibaptis lagi tuh di daerah paman saya. Ada paman saya itu meninggal karena kebetulan paman saya ini masih sepupu saya, dia seorang pendeta dari gereja apa namanya itu ya. Di Medan. Ya di Medan, saya lupa nama gereja mereka. Lalu saya dibaptis itu. Kemudian saya dicocok apalagi sama paman saya ditipu-tipun saya untuk makan babi gitu. Campur ayam gitu. Agar saya bisa ini. Ya tapi saya udah punya ketekunan.
Cuman saya belum menemukan orang yang bisa menjelaskan tentang Islam itu kepada saya sendiri. Karena saya juga masih bertahan karena keluarga. Saya takut kalau saya masuk Islam saat itu, saya akan kalau masuk Islam itu dengan orang Kristen, Nias atau Batak atau ya khususnya Batak, Nias, Batak itu macam-macam lah ya. Batak, Nias atau Manado. Kayak gitu tuh. Kalau yang bertiga ini masuk mereka Islam, dia itu akan dicerca benar-benar nama keluarganya, akan diasingkan, akan dilaknat ya sama keluarganya. Contohnya mulanya gitu. Semoga kau ditabrak oleh ini mobil ini. Semoga cepat mati dicambuk sama Tuhan. Kau sudah murtad dari Yesus gitu. Seperti itu. Ya, jadi macam-macam dah ya. Tapi ya ala kulli hal ya, kalau memang Allah sudah menghendaki sesuatu itu, seperti dalam surat apa itu, dalam surat apa namanya, dalam surat Yasin ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu itu, maka jadilah. Maksudnya jadi di sana adalah Allah semakin menguatkan. Dan saya merasa itu Mas Hendrik, setelah saya masuk Islam, kayaknya betul Allah kuatkan betul saya saat itu, Masya Allah. Karena ingin melihat perubahan. Nah, bukan perubahan seperti yang sekarang pemilu, enggak ya. Ingin perubahan, ini perubahan ya sahabat. Ingin perubahan yang lebih baik, maka saat itu saya tamatlah. Ya, tamat sekolah. SMP itu? SMA di Medan. Lalu saya pulang ke Nias lagi, ditahan di sana karena saya sudah dikategorikan sudah masuk Islam, padahal belum masuk Islam. Sudah dikategorikan karena nggak pernah ke gereja, dan kemudian hati saya sudah, memang saat itu saya udah 70% ke Islam, tinggal 30% lagi. Persennya itu ya udah tinggal penjelasan dengan baik, kemudian pensyahadatan, sudah selesai. Nah, sekitar segitu kan. Nah, tapi Allah yang punya kehendak ya. Di mana Allah itu mematangkan saya menjadi seorang muslim yang hakikat. Akhirnya di Riau lah Mas Hendrik, ketika saya sudah bekerja, saya sudah punya income sendiri, bisa mandiri, dan saat itu juga sudah bisa berbagi dengan keluarga saya, sehingga mereka ada rasa inilah terpukau dengan keadaan perhatian saya gitu. Akhirnya ya saya keluar dari rumah paman saya yang tadinya saya tinggal di situ karena saya merasa terkekang di sana, dan kemudian saya juga semakin ingin tahu tentang Islam itu. Pada suatu hari lah Mas Hendrik, ya sahabat dan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari pada puncaknya itu tepat pada bulan Januari ya, tepat pada Januari saya mulai meningkatkan analisis saya tentang kebenaran Tuhan, tentang kebenaran agama Islam. Siapa itu Muhammad? Kenapa Islam tidak makan babi? Nah, saya semakin pingin tahu itu. Nah, ketika sudah sampai pada detik-detik puncak ya saya semakin membedakan ya Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, seperti begitu. Ya, kenapa kok apa sebabnya nih? Saya harus tahu seperti itu. Nah, akhirnya sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, merenunglah saya setelah 4 hari dari bulan Januari itu, 4 hari setelah tahun baru lah ya. Karena saya itu, keluarga saya itu kan memang ya mungkin tidak semua orang Kristen melakukan itu. Karena kan kalau udah malam tahun baru itu saya akan bebas. Maksudnya itu ya karena mereka minum ya sampai pas pendeta-pendetanya, dan mereka mabuk gitu ya. Tapi itu bukan mabuk yang ada yang juga yang memabukkan benar, ada juga yang sekedar minum minuman keras begitu. Tapi tidak semua lah ya, tidak semua mungkin orang itu melakukan itu. Tapi ya artinya saya bisa memperbandingkan, saya seperti gini, seperti dikotori itu ya, seperti begitu. Jadi akhirnya saya Mas Hendrik, saya lebih berpikir positif lagi loh. Ini tadi mereka sebenarnya baru pertobatan dosa dari sejak kelahiran Yesus, malam Natal itu kok jadi seperti begini ya, ada pesta-pesta miras dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan diri, saya harus cari Tuhan yang sebenarnya. Nah, 4 hari itu saya tidur di depan Masjid Al-Istiqomah namanya, di halaman masjid itu bersama dengan teman saya, 3 rekan saya. Satu itu teman saya dari Lombok, dan yang kedua itu orang sana, orang Perawang Riau ini. Ya karena saya itu berada di Perawang Riau. Perawang. Iya, Perawang ya.
Perawang Kabupaten Indrapura Riau gitu. Jadi saya di situ malam itu saya berenung dan saya memikirkan selama 1 minggu itu merenung terus siapa sih sebenarnya, saya harus tahu. Nah satu malam puncak itu saya tidur di situ bersama teman-teman saya. Udah selesai saya udah mabuk-mabukan, saya habiskan waktu saya untuk mabuk-mabukan saat itu, bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Putus sampai malam ini saya harus mencari siapa Tuhan yang saya sembah. Nah akhirnya dan saya berdoa, saya itu keyakinan saya saat itu keyakinan Kristen masih. Iya, berdoa saya begini, Tuhan, ya aku mohon kepadamu ya Tuhan, tunjukin, berikan aku petunjuk siapa sebenarnya Tuhan yang mesti aku sembah. Ya, siapakah Tuhan yang aku sembah dan agama apa yang mestinya harus aku ikutin, dan apakah berikan aku kebenaran tentang Muhammad ya. Siapa itu Muhammad sebenarnya? Ya Tuhan, berikan aku petunjuk ya Tuhan. Dan kenapa umat Islam tidak makan babi dan tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Itu saya ini. Nah, akhirnya Allah berikan sebuah insting ya. Sebuah insting kepada saya, alhamdulillah. Bertemulah dengan seorang pemuda teman saya yang seperti saudara dulu waktu saya di Riau itu, namanya Suryadi. Teman saya, akhirnya dia itu seorang marbot masjid plus jadi imam. Nah, anak ini juga udah cukup banyak belajar agama. Akhirnya saya tanyalah sama dia sore hari, jam-jam sebelum asar itu saya setelah asar saya tanya, setelah asar saya tanya sama dia, saya mau tanya ini teman kawan saya bilang gitu, sebenarnya itu Tuhan dalam Islam itu bagaimana? Coba jelaskan sama saya. Boleh aku bertanya lagi enggak? Siapa sih Muhammad? Siapa itu Muhammad? Dan bagaimana itu Yesus itu dalam Islam? Kenapa kalian tidak makan babi? Aku mau tahu itu aja. Beliau langsung itu buka surat Al-Maidah. Dan dia tahu ayat-ayatnya itu tentang tauhid gitu. Kemudian dibukanya surah Ali Imran. Dan dibacakannya sama saya tentang keluarga Imran. Imran itu kan keluarganya Maryam. Nabi Isa, Yahya di sana. Saya terenyuh dong. Saya terpukau dengan baca masanya itu. Kemudian bukannya surat Maryam. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, bukan Masya Allah ya. Ya kan ucapan ini sekarang Masya Allah ini, tapi cuma heran saja. Kok Islam menjelaskan ini semuanya? Iya. Waduh, geleng-geleng kepala saya saat itu ya. Karena kita belum tahu gimana cara ini ya dalam menyikapi sesuatu hal yang ini. Cuman heran saja dan karena begitu ya. Jadi alasan umat Islam tidak makan babi itu begini. Jadi kedudukan Yesus dalam Islam itu begini. Akhirnya bisalah itu Mas Hendrik, saya terima dengan akal sehat saya, dan saya itu minta kepada saudara-saudara tadi, tolong saya disyahadatkan. Sepertinya sudah saatnya. Dan Tuhan sudah mengiyakan hati saya masuk Islam. Dan saya sudah berdoa tadi malam di depan lapangan masjid kita ini. Saya udah bilang itu kami yang tidur situ semalam. Saya bilang, oh gitu katanya. Iya, kami yang tidur situ. Kami yang tidur di situ. Satu malaman gitu. Habis mabuk semuanya. Oh gitu. Iya, mabuk semuanya. Udah ini menghilangkan seluruhnya dong. Pokoknya tuntas malam itu saya harus mencari kebenaran. Jadi Mas Hendrik ya, setelah perjalanan ini semuanya sudah saya analisis, maka malam itu pada puncaknya itu ya kan ya, pada puncaknya itu saya berdoa sama Tuhan ya, siapa yang mesti saya sembah, sampai saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong berikan aku petunjuk ya Tuhan, sampai wajah saya itu ke atas gitu. Tuhan berikanlah aku petunjuk ya Tuhan, siapa sih yang mesti harus aku sembah, siapa Tuhan yang mesti aku sembah, ya Tuhan berikan aku petunjuk, agama apa yang mesti aku ikuti, siapa di Muhammad ya Tuhan, berikan aku petunjuk dan berikan petunjuk tentang kebenaran Yesus ya Tuhan. Seperti itu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dan sampai meneteskan air mata Mas Hendrik. Saya benar-benar mencari ya, jangan aku nggak bimbang Tuhan, sehingga aku tidak salah untuk memasuki lagi tempat ibadah yang mesti harus aku yakini dalam kehidupanku ini Tuhan. Ya, karena saat itu sudah umur 22 tahun. Udah umur 22 tahun, jadi ya, sudah mulai
inilah berpikir yang lebih depan seperti begitu kan 22 tahun. Nah saat itu alhamdulillah jadi begitu saya merenung doa begini Mas Hendrik, lalu seakan itu ada cahaya sama saya. Seakan cahaya terbuka bagi saya dan itu sampai saya mengatakan kepada Tuhan itu bilang, cenderung dari itu Tuhan, mana agama yang saya ikut, Islam kah atau Kristen? Islam itu beri kebetulan Tuhan. Akhirnya seakan-akan ada sesuatu yang mengalir dalam benak saya, dalam hati saya itu untuk berat pada Islam. Ya, akhirnya itu Mas udah sampai pagi hari, udah tidur sampai jam 10, udah ini. Kemudian saya udah kerja kan. Saya saat itu udah kerja di sebuah perusahaan pabrik kertas yang namanya PT Indah Kiat di Riau. Indah Kiat Riau. Saya udah hari itu udah 2 tahun kerja saya di perusahaan itu. Jadi akhirnya saya pulang kerja Mas Hendrik, udah buru-buru saya sebelum asar itu udah ketemu sama si Ustadz Suryadi tadi ini, ya namanya Ustadz juga dia, karena walaupun masjid dia mampu menjelaskan dengan baik sama saya tentang saya temu itu namanya sahabat saya ini Ustadz Suryadi, dia bisa mampu menjelaskan sama saya tentang keluarganya Imron itu, keluarganya Nabi Isa yang sudah termaktub, tertuliskan, tersimpankan dalam Al-Quran itu, dalam surat Ali Imran itu. Kemudian tentang kenapa tidak makan babi, dibukanya itu ayat itu dalam surah Al-Maidah. Kemudian dalam surah Maryam lagi tentang bagaimana tentang ketuhanan, bagaimana tentang Maryam. Maka itulah saya saat itu saya bisa terima, inilah kebenaran yang saya cari-cari. Oke, saudaraku tolong Islamkan aku. Masya Allah. Oh, enggak bisa, Lianus, enggak bisa katanya. Oh, enggak bisa. Aku juga tidak mau Islam kalau secara terang-terangan, saya bilang. Secara ini, rem-rem enggak. Karena saya saat itu Mas Hendrik sebagai ketua geng. Saya ketua geng di kawasan itu. Jadi sering malak orang. Jadi saya saat itu adalah ketua geng. Jadi akhirnya saya nggak mau seandainya saya diislamkan itu depan orang banyak. Jadi kan banyak ketahuan nanti. Iya dong. Jadi enggak, saya nggak mau. Nggak bisa harus diketahui oleh warga karena kamu juga udah lama di sini katanya. Kau udah lama di sini pakai kau kalau di sana kan. Enggak, pokoknya kau Islamkan aku. Sekarang diislamkan dia. Berdua kami diislamkan langsung di teras itu masjid Al-Istiqomah. Masjid Al-Istiqomah Perawang Riau itu. Habis itu saya sholat maghrib. Orang semua terkejut Mas Hendrik ya. Apa nggak salah alamat ini kata warga. Tiba-tiba aja saya udah pakai peci gitu. Sampai ditanya sama ada yang mengenal saya banget tentang tentang saya. Panggil saya, Lianus, kamu mau kemana? Mau ke masjid, Bu. Hah? Kapan kau masuk Islam? Tadi. Seperti gitu. Jadi heran orang semuanya. Teman-teman saya juga heran. Yang tadi bareng-bareng saya tadi malam minum. Kapan kau masuk Islam? Tadi saya bilang. Hah? Ya itulah, itu akhirnya tadi malam itu. Kita untuk pesta tadi malam berakhir. Jadi kalian harus cari jalan keluar agar kalian bisa dapat petunjuk. Kau udah Islam. Kau udah Islam saya bilang. Kau jangan terperosok dalam minuman keras. Jangan hancur dirimu dalam minuman keras. Cari hidayah. Ayo kita ke masjid. Itu akhirnya saya udah ini, diheran orang semuanya. Lihat sudah masuk di Islam? Iya. Ditaulah sama imam masjid namanya Ustadz Ja'far namanya. Oh, enggak bisa itu. Harus disaksikan sama warga, enggak bisa. Kita syahadatkan lagi. Lianus. Saya akhirnya diberikan penjelasan oleh saudara Ustadz Suryadi. Saya berterimalah itu. Ini biar ini aja menenangkan jamaah dan menghibur juga warga gitu. Akhirnya saya disyahadatkan kembali dan disaksikan oleh warga jamaah Masjid Al-Istiqomah. Jadi 2 kali syahadat. Berarti malamnya itu habis minum-minum ya? Iya, habis minum-minum saya itu pokoknya luntakan semuanya. Jadi makanya teman-teman saya itu, waduh, kita habis minum harus gelek itu ganja. Iya. Ini kok tiba-tiba kok jadi seperti ini? Iya. Itulah Tuhan yang punya, itu Tuhan yang punya kekuasaan itu. Jadi aku selama ini sahabat, aku itu udah menganalisis terus, memikirkan terus
agama apa yang harus aku anut, biar kau tahu itu, saya bilang gitu. Teman-teman saya itu namanya Dewo, ada namanya dari apa ini, ada namanya Yanto orang Jawa Tengah, ada namanya dari ini siapa, Mansur dari apa, dari Sumbawa. Jadi kalau saya udah ngamuk nggak ada yang bisa lawan. Oh gitu. Saya hantam gitu. Karena saya ketua geng. Banyak saya malak orang, saya suruh mereka talak, ambil itu bang. Tapi ya alhamdulillah Allah berikan hidayah dan mereka juga dapat hidayah. Ya, dapat hidayah mereka alhamdulillah. Ya, seperti saya begitu ya. Ya tapi saya masih dicoba sama mereka itu keimanan saya. Sempat saya besok malam 2 malam kemudian mereka nanya saya dicegat itu di jalan sebelum masuk dekat masjid. Kau mau kemana kau? Ya mau sholat lah. Ah, sok-sokan alim kau katanya orang itu. Astaga, kok bisa digini? Kau kenapa jadi penghalang tuh? Kau awas kalau nggak di situ. Kalau nggak awas kau kutinju. Enggak, saya bilang. Itu kalau dari dia nggak awas ya tinju. Benyot itu saya bikin. Berani tinju. Iya, jadi nggak berani mereka, ini kacau. Dia datang mereka udah tahu apa saya kan. Karakter saya, kalau saya sebenarnya ngamuk nggak ada ini. Nggak bisa ditahan oleh mereka gitu. Nah akhirnya ya Mas Hendrik ya saya udah masuk Islam dan terus saya belajar. Habis itu saya berangkat ke sini Mas Hendrik setelah saya banyak ikut pengajian. Tapi saat itu belum saya bisa baca Al-Quran Mas Hendrik. Saya umur 27 tahun ya, barulah saya semakin kuat untuk memahami tentang keindahan Islam. Hanya saya mengiyakan diri untuk belajar agama Islam. Itu berangkat ke Jawa ini. Ya, kemudian kuliah, dah bisa memahami Islam dan kemudian saya menikah begitu. Jalan singkatnya. Alhamdulillah. Iya Mas Hendrik. Tapi yang paling berkesan itu adalah apa ya? Ya itu tadi malamnya setelah minum terus besoknya langsung syahadat, itu berkesan banget sebenarnya. Berkesan banget ya. Nah setelah Ustadz itu memilih Islam, yang paling apa ya? Yang paling berkesan. Bukan, yang paling kita khawatiran itu kan keluarga. Iya. Gimana waktu itu tuh keluarga Ustadz? Ya tentu Mas Hendrik, karena memang notabene keluarga saya adalah para pengurus gereja. Kakek saya itu imam gereja, seperti yang saya katakan tadi, abang-abang sepupu saya itu para pendakwa gereja. Mereka tidak terima, tapi mereka baru tahu saya udah masuk Islam itu setahun kemudian. Berbagai macam carutan, berbagai macam kata-kata penghinaan kepada saya. Kau terkutuk, kau sudah mau keluar dari bimbingan Yesus. Saya katakan saya tidak keluar dari bimbingan Yesus, tapi saya menjalankan kebenaran Yesus. Yesus itu kan dia tidak menyuruh dirinya untuk disembah. Iya benar. Tapi dia menyuruh menyembah Allah yang Esa, seperti begitu. Jadi, saya katakan sama abang sepupu saya bilang ketika kami debat itu, abang sepupu saya ini seorang pendakwa gereja di sana di Mentawai. Saya sempat itu berdebat panjang dan ya namanya keluarga dan abang saya juga nggak terima ya, seperti wajar. Kok tiba-tiba adik saya seperti begini kan? Ya saya bilang kita seorang menghargai saja. Yang terpenting saya dari silsilah keluarga tidak keluar dan kemudian saya tetap mengikuti bagaimana tentang keluarga kita. Cuma berarti kita adalah masalah keyakinan saja ya. Seperti begitu. Tapi ya silakan saja kalau kalian kalau mau kita debat ya debat secara ini, secara pembuktian. Kalau dalam agama kita itu dalil. Ya silakan tunjukkan dalil pembuktian Anda yang sesuai dengan yang Anda meyakini tentang ketuhanan Yesus, apakah bagaimana runutan ayatnya, silakan. Dan juga saya Anda kan menjelaskan tentang Islam selagi yang sudah saya tahu gitu. Nah saat itu saya belum belajar banyak Islam kan, tapi alhamdulillah sudah bisa mampu untuk menjelaskan begitu, secara nalar ya, secara nalar dan bisa tentang yang namanya Tuhan, kemudian bagaimana tentang keislaman seperti itu. Jadi banyak rintangan Mas, rintangan yang kita hadapi, termasuk paman saya dari ibu saya dulu membenamkan saya dalam kolam. Dia membenamkan karena saya udah ketahuan masuk Islam di Riau kejadian. Dibenamkan saya dalam kolam Mas. Ya Allah.
agar saya bisa ini lagi kembali. Nah, saya tidak bisa. Dikucilkan dari keluarga saya. Kemudian ketika waktu pulang ke Nias itu, saya sempat disiram dengan air babi dengan sama ada sepupu saya, digantungkan babi yang baru dipotong ke leher saya agar bisa saya ini. Tapi saya bilang, babi utuh itu? iya, babi enggak yang sudah dipotong. Oh, sudah dipotong. Iya, yang dipotong. Agar saya bisa ini, ya nggak bisa saya bilang. Walaupun saya dibunuh saat ini, saya tidak pernah berubah dari kalimat la ilaha illallah. Saya bilang saya udah yakin agama yang benar, agama yang benar. Jadi apapun yang menjadi ini, saya mau caci maki saya saat itu berbagai macam, ya. Saya yang macam-macam dah yang itu, di ini. Dibenamkan itu maksudnya dibaptis, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya kami itu di pura-pura nangkap ikan bersama keluarga saya, sama paman saya. Tetapi ternyata mereka itu hanya untuk mengkelabui saya saja. Oh, sekongkol mereka. Sekongkol mereka membenamkan saya. Kau keluar nggak dari Islam itu? Oh, diancam di situ, tampar saya di situ. Astagfirullah. Dipukul 2 kali. Itu umur 22 tahun. Itu di kolam itu? Di kolam ikannya. Nah, di kolam ikannya. Jadi udah saya bilang, saya sampai nangis dan semuanya saya tantang mereka. Oke, kalian maksa saya, kalian tunggu. Saya akan bilangin sama orang-orang Islam di sini, kalian maksa saya. Ya, saya tantang langsung habis itu. Paman sudah mengancam saya kan? Oke, sekalian kalian tunggu. Kalian maksa saya. Sesuka-suka saya lah. Kalau saya masuk Islam juga, bukannya makan apa dari paman yang ngasih saya makan, enggak. Saya makan sendiri, saya udah ada biaya sendiri. Emang kalau saya tetap Kristen, kau yang kasih saya makan? Oh, enggak kan, saya bilang. Tapi kamu memerlukan keluarga kita? Enggak lah, diri kau sendiri yang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Dari kamu sendiri itu seperti itu. Enggak ada yang memusingkan dia seseorang ketika seseorang berpindah pada keyakinan yang lain, silakan. Kalian aja yang terlalu ini, saya bilang. Kalau orang mau masuk Islam, semuanya dikucilkan, semuanya di ini. Kenapa seperti begitu? Saya bilang gitu. Nah, ini buat saudara ini yang mungkin yang mendengarkan tentang apa saya ini. Kalau siapa ini? Saudara saya mungkin dari Pulau Nias atau dari orang Batak gitu ya, saya katakan. Kalau jika ada keluarga Anda yang mau masuk Islam, jangan dikutuk-kutuk loh. Itu hidayah itu masing-masing. Ya, seandainya orang Islam pun keluar dia masuk Islam ini umpamanya anak Islam atau orang Islam, dia keluar Islam, masuk ke Kristen atau masuk ke Buddha, insya Allah orang Islam tidak protes dan tidak mengutuk dia. Betul. Karena lakum dinukum waliyadin. Kami punya dasar lakum dinukum waliyadin. Tapi coba kalau dari saudara kita yang apalagi kalau kental tentang kekristenannya, saudaranya masuk Islam, dikutuk gitu, macam-macam macam-macam dah. Nah, ini tidak bisa seperti gitu. Dan ini yang dialami setiap para mu'alaf yang masuk Islam, yang benar-benar menjalankan Islam. Ada juga yang mu'alaf itu sekadar mencari duit. Betul. Ini banyak mu'alaf, Anda jangan salah juga. Banyak yang mu'alaf ini adalah memang dia sekadar mencari duit. Dia cari popularitas. Enggak, kalau kami insya Allah, kami benar-benar cari kebenaran. Alhamdulillah, ya Allah bimbinglah kami ini hingga saya saat ini menjadi seorang yang bisa mendakwakan agama Islam. Yang tadinya menjadi pendakwah Kristen, jadi pendakwah Islam. Jadi itu jalannya dari Allah. Masya Allah. Iya. Yang yang dikalungkan babi itu ya. Maksudnya babi itu udah dipotong-potong. Udah dipotong-potong. Terus gimana waktu itu, Ustaz? Iya, di ibaratnya begini ya. Kalungin gitu ya, aja. Saya dipotong-potong, dikalungin aja. Setelah saya itu disiram air babi gitu. Air kotoran babi? Iya. Astagfirullah. Ya, untuk memurtadkan saya kembali. Maksa ya? Iya, maksa. Berarti sebenarnya itu kalau secara hukum undang-undang. Secara hukum undang-undang kena. Udah kena itu. Ya. Tapi kalau kita di kampung sana kan nggak bisa begitu. Nah, apalagi di kampung ya susah ya. Susah ya. Nah, saat itu juga itu kan masih tahun-tahun ini ya belum tegak yang namanya HAM. Iya. Ya, hak asasi manusia ini sekarang kan baru ada ini hak asasi manusia. Baru ada, ya. Kalau HAM itu sudah ada dari zamannya tahun di bawah 2000 itu udah kena. Udah kena itu. Udah kena itu dia hukum dia. Iya benar. Seperti begitu. Ini kita doain aja mudah-mudahan yang melakukan seperti itu ke Ustadz bisa masuk Islam. Bisa masuk Islam ya, seperti itu harapan saya dan saya doakan. Tapi alhamdulillah mereka sudah sadar saat ini orang yang melakukan itu dan dia malah kagum lihat saya dengan kekerabatan keluarga saya dan saya kan tidak orang yang fanatikus ya Mas ya. Betul. Ya, tidak boleh juga dalam agama kita terlalu fanatikus. Bagaimana
kita bisa menyebarkan syiar agama ini dengan rahmatan lil alamin. Ya walaupun keluarga saya masih beragama Kristen, tapi saya tetap responsif sama mereka dan tetap ini mengikuti bagaimana adat-adat dari keluarga, yang itu adalah tidak menyalahi aturan-aturan agama Islam. Seperti begitu. Masya Allah. Ustadz, Ya. seorang mu'alaf itu memang apa namanya ya? Dia itu harus memiliki peran setelah dia masuk Islam. Pasti, Iya, kan? benar. Nah, kalau yang saya lihat di sini, Ustadz itu di depan itu ada tulisan Yayasan Peduli Mu'alaf, Yatim, dan Duafa. Mu'alaf, Nias. Yatim dan Duafa Iya, Nias. benar. Ya kan? Nah, ini apakah memang ini bentuk ikhtiar Ustadz ini untuk bisa apa? Ibarat kata balas dendam yang dulu mendakwahkan Kristen. Ya kan, sekarang ingin mendakwahkan Islam atau seperti apa, Ustadz? Iya, memang salah satu cita-cita saya setelah saya masuk agama Islam adalah untuk menjadi bagian daripada pendakwah agama ini, untuk menjadi orang yang bermanfaat di agama ini. Nah, setelah saya belajar, Mas Hendrik, duduk di bangku kuliah di kebetulan alhamdulillah saya itu duduk di bangku kuliah Lipia dulu. Oh, Lipia, Ya. Masya Allah. Jurusan apa, Ustadz? Jurusan saya cuma ambil lughah bahasa lughah. Arab. Tapi dalam Lipia itu hanya jurusan bahasa Arab itu sudah ada ilmu akidah di sana, sudah ada ilmu fikih, sudah ada ilmu usul fikih, usul tafsir. Bahasa Arabnya sudah lancar, Ustadz, ya? Iya, alhamdulillah. Bahkan saya sekarang ini kan saya itu guru bahasa Arab dan guru tahfidzul Quran di sekolah di Ciater sini. Oh, di Ciater sini, Ya, Tangerang namanya Selatan, ya, Sinar Cendekia. Jadi saya guru bahasa Arab di situ dan saya guru ini. Ya, jadi setelah saya belajar agama ini, Mas Hendrik, nah, qadarullah, Allah berikan saya sebuah petunjuk ya, agar saya bisa merasakan empatik tentang dakwah. Nah, akhirnya saya pulang ke Nias 2011. Saat itu saya dibawa keliling dakwah oleh tim Safari Dakwah Departemen Agama Nias, dan saya selama sebulan saya memanfaatkan saya berdakwah. Disitulah saya timbul empatik. Terenyuh hati saya, begini ya, ternyata keadaan saudara-saudara saya muslim yang ada di Pulau Nias. Yang muslim di Pulau Nias itu hanya berkisar 5% dari jumlah totalitas. Nias itu terbagi 5 kepala daerah, 4 kabupaten, 1 wali kota. Dan jumlah masyarakatnya itu kurang lebih 5 juta. Ya, ya banyak juga Nias itu, banyak, kurang lebih 5 juta. Nah, sementara penduduk Islam sendiri kalau dikumpul itu dari jumlah total 5 kepala daerah hanya berkisar itu 5%. Bahkan nggak sampai mungkin ya seperti itu. Mungkin antara segitulah. Jadi, nah situlah saya terenyuh ketika saya udah hidup di kota Jakarta ini yang begitu riuh keislamannya, yang begitu riuh dengan keilmuan islamannya. Ya Allah, saya berkehendak sekali agar ini Islam ini bisa semakin berkembang di Pulau Nias. Ternyata ketika saya lihat dan banyak saya menemui di sana dalam perjalanan dakwah saya itu dari ujung ke ujung yang diantarkan saya oleh Departemen Agama dari ujung ke ujung. Hanya saya yang tidak pernah dulu mengelilingi Pulau Nias sebelum saya masuk Islam. Ya, dan akhirnya Allah berikan saya sebuah ini hadiah. Bisa melihat hampir seluruh Pulau Nias itu dan berdakwah di saya di setiap masjid, dan saya melihat di sana banyak anak-anak Muslim Nias yang terlantar tentang belajarnya. Dikarenakan tidak ada biaya, mereka tidak ada biaya, karena perekonomian masyarakat Muslim Nias ada rata-rata di bawah rata-rata. Ya, mereka banyak nelayan dan para penyadap karet seperti begitu. Jadi akhirnya saya, Mas Hendrik, berempati di situlah harus saya bisa menyelamatkan saudara saya dari Pulau Nias ini agar semakin ada regenerasi dakwah. Jadi saya berpikir begitu dah. Jadi udah pikir ke depan bagaimana Islam akan maju di Nias. Bagaimana anak Nias ini bisa maju. Karena saya ketika saya di Jakarta ini saya melihat tidak banyak anak Nias yang sekolah saat itu di Jakarta ini, tidak banyak yang bersaing kecuali orang-orang Nias yang beragama Kristen gitu. Dan saya banyak bertemu di gedung Sinar Kasih sini dulu di Cililitan,
ada Sinar Kasih punya Katolik, dan kami berkumpul di situ mahasiswa Nias, dan hanya orangnya satu 3 orang yang Muslim. Dan disitulah saya menangis, ya Allah, kenapa kapan majunya umat Muslim yang ada di Nias? Nah, dari disitulah Allah mungkin sebuah hidayah. Akhirnya saya pelan-pelan lah bawa anak Nias, mulai dari 3 orang di tahun pertama itu Ke Jakarta? iya, ke Jakarta ini untuk belajar. Dan saya cari pondok pesantren yang bisa mereka belajar di sana dan bisa menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah selesai kuliah. Kemudian tahun kedua demikian hal yang sama, saya pulang ke Nias lagi, mencari lagi, saya harus bisa menjadi bagian daripada pejuang dakwah ini. Saya semakin semangat. Ya Allah, saya bilang, saya tidak mau, ya Allah. Sampai nangis saya, Mas. Ya, jadi kalau saya teringat dengan perjalanan dakwah saya, kadang saya, Masya Allah ya, ada yang memang menyakiti orang dalam dakwah ini. Maka kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa dakwah itu adalah bagikan api di atas tangan. Iya, banyak rintangan. Betul. Ya, saat itu adik-adik saya pernah dihalangi. Adik-adik yang saya bawa ini dihalangi orang-orang pendeta di Bandara Kuala Namu Medan. Yang pernah dihalangi di situ agar bisa disekolahkan ini ya. Dan ya saya tantang begitu, Mas ya. Dan kemudian saya terus berjuang. Saya tahap ketiga saya bawa lagi anak Nias. Pertama 3 orang. Kemudian pada tahap kedua itu 3 orang lagi, ya. Kemudian pada tahap ketiga itu sebanyak 7 orang. Pada tahap keempat saya sekolahkan di kota Medan, di Stasiun Sunnah Medan, itu kuliah. Dan saya semakin gencar mencari pesantren yang bisa menggratiskan Anias secara gratis dan kuliah. Ya, alhamdulillah saya dapat tempat-tempat kuliah yang gratis saat itu. Jadi saya alhamdulillah. Walaupun saat ini banyak di antara mereka ini yang menyakiti saya. Ya, kalau dikatakanlah banyak di antara mereka ini yang tidak berterima kasih. Ya, dengan jasa yang saya berikan, biarkan apa? Saya, Allah yang Maha melihat. Ya, saya tidak kasih duit sama mereka. Tapi saya berikan sebuah jaminan harga diri agar mereka bisa sekolah, agar mereka bisa kuliah di sana. Tapi banyak di antara mereka sukses menjadi seorang ustadz, ya banyak yang menjadi hafal, bahkan mereka lebih hebat dari saya, hafiz Quran. Banyak mereka hafiz Quran, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dengan seperti itu, Mas, saya dirikanlah sebuah komunitas karena dana yang ini untuk penjemputan mereka saya butuh saat itu karena nggak ada dana dari keluarga kan, dan saya harus berpikir bagaimana mereka punya ongkos. Akhirnya adalah orang-orang respect kepada saya saat itu, karena mulai 2013 saya sudah mulai tampil dalam kancah dakwah, berceramah. Ya, saya sudah mulai kancah dakwah di sekitar Jakarta ini, satu-satu masjid. Ya, walaupun saat ini udah setiap bunyi, udah biasa, udah familiar begitu ya, alhamdulillah. Dan saat itu Mas Hendrik ya, saya cari dan alhamdulillah ada orang respect. Dan kemudian mulai 2015 ini anak-anak yang sudah selesai kuliah tadi, yang mereka gelombang pertama, saya ajalah membuat ini sebuah komunitas ini. Namanya komunitas kita ini Dakwah PMI Nias. Ini awalnya. Ini awalnya ini dakwah PMI. Ini komunitas. Komunitas awalnya. Ya, ini komunitas awalnya. Dan ini kita dirikan komunitas ini pada 2015. Nah, alhamdulillah ada orang respect kasih ini ya, support dana. Karena saya banyak berkeluh kesah ya. Walaupun harus berkeluh kesah kepada kaum muslimin. Ya, bila mana jamaah dari Wakaf TV ada yang berkehendak dengan yayasan kami ini berbagi, silakan saja. Insya Allah ini adalah pejuang dakwah kita di Muslim Pulau Nias, dan ini muslim yang minoritas. Dan ini kita sangat butuh lagi tentang support dana untuk kita bisa menyekolahkan anak-anak dari Pulau Nias. Karena kami memang, dan saya bertekad dari dulu, saya harus menciptakan para generasi dakwah. Walaupun saya saat ini adalah hanya S1, dan saya masih berjuang S2, belum dapat juga. Karena kan nggak ada duit. Belum ada duit. Saya saat ini sahabat belum ada. Saya belum selesai S2 saya karena saya nggak ada duit untuk ambil S2. Tapi alhamdulillah untuk yayasan adalah. Saya tidak mau pakai uang yayasan kan gitu ya. Jadi saya mau cari uang sendirilah ya, seperti gitu. Nah, alhamdulillah ada orang nitip dan
anak-anak bisa kita kasih ini uang jajan, uang saku ketika kan saya ambil titip di pondok, saya ambil titip di pondok. Ya, mereka itu udah pada jadi imam itu, jadi imam masjid. Keren-keren, banyak sekali yang udah jadi ustadzah gitu, banyak. Dan tersebar alhamdulillah ya. Semoga itu Allah Taala yang Maha melihat dan Maha mencatat apa yang sudah akan perbuat dalam agama ini. Amin. Dan itulah sebuah manifestasi dakwah kami yang kami lakukan, Mas Hendrik. Yang walaupun dalam perjalanan dakwah ini ada pasang surutnya, ada sedih dan ada duka, ada bahagia, ada dukanya seperti begitu. Dikarenakan tadi anak-anak yang kita bina ini seperti itu. Akhirnya pada 2020 setelah komunitas kita lakukan, maka saya mengatakan kepada teman-teman yang saya ini tadi, yang saya rekrut dalam komunitas ini, yuk kita dirikan inilah yayasan. Takut dengan seperti begini kurang dipercaya, mungkin akan lebih percaya lagi kita buat yayasan ini. Jadilah ini yayasan PMI Denias di tempat di sini daerah Sawah Baru ini, ya. Kita dirikanlah ini yayasan ini pada tahun 2020 yang lalu. Dan itu atas inisiasi juga seorang donatur yang dia membisikkan kepada saya, antum harus buat Ustadz, karena agar bisa semakin dipercaya tentang lembaga yang antum sedang kelola ini. Akhirnya ya alhamdulillah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, dengan ada yayasan ini kita pun semakin percaya dan semakin yakin Allah akan memberikan pertolongan, dan kita mulai mengasramakan anak-anak binaan Yayasan PMI Denias. Nah, saat ini kita bentuk dua kategori itu, dua bentuk. Pertama, anak asrama mukim asrama Yayasan PMI Denias. Yang kedua adalah anak binaan PMI Denias. Anak binaan PMI Denias ini adalah kita tempatin di pondok pesantren. Ada pondok pesantren Baitul Quran Depok, ya, itu punya dosen saya di Lipia. Nah, kemudian ada pondok pesantren Al-Itikon Pekayon Bekasi, kemudian ada pondok pesantren Markas Hadis Lego di Lego di BSD. Iya, Lego BSD gitu ya. BSD. Jadi kita titip di sana. Mereka para menghafal Quran ya. Moga-moga anak-anak itu nanti semakin bermanfaat dan mereka ingat sama kami begitu, mendoakan kami. Amin, jadi begitulah perjalanan kami yang harus kami buat untuk bisa kami bermanfaat untuk agama ini. Betul. Ya, Mas Hendrik dan para jamaah sekalian yang mendengarkan pesan dan kesan dari kami ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Aziz. Iya. Iya. Mudah-mudahan kisahnya itu bisa menjadi wasilah kebaikan. Iya. Dan wasilah kemu'alafan bagi yang lainnya. Iya, bisa dapat hidayah juga gitu ya Mas Hendrik ya. Terima kasih Ustadz Aziz. Boleh saya berkata-kata ini? Boleh, silakan. Sebagai istinbat atau penutup dari pertemuan kami ini bersama Mas Hendrik di Wakaf Tips saat ini, saya berpesan pada jemaah sekalian, khususnya para mu'alaf yang sudah mengarungi dirinya dalam Islam ini. Pertama, yakinlah bahwa ini adalah agama yang hak, agama yang sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima segala amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan keyakinan Anda sebagai seorang yang menjadi Islam, maka Anda harus belajar Islam. Anda tidak pernah mendapatkan kelezatan dalam agama Islam ini sebelum Anda belajar Islam. Yaitu bagaimana tentang akidahnya, bagaimana tentang fikihnya, bagaimana tentang bacaan Al-Qur'annya, bagaimana menikmati itu semuanya, itu bisa Anda dapat ketika Anda belajar. Ya. Contohnya sekarang Anda membaca sebuah ayat umpamanya dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Ini kita bisa tahu ini karena kita belajar. Nah, jadi kita bisa menikmati
step by step, ayat per kata, per huruf itu ketika kita belajar. Wa idh qala. Jadi itu luar biasa. Kalau kita bisa menikmati itu nikmat dalam Islam. Itu satu. Kemudian pada saudaraku yang masih mualaf, Anda juga harus tampil menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Yaitu Anda harus bisa berusaha mendakwahkan agama ini kepada keluarga Anda. Agar bisa kita banyak yang mendapatkan hidayah dalam agama Islam ini. Nah, kemudian ini buat saudara saya yang muslim pada hakikatnya. Yuk, sama-sama kita belajar Islam. Seorang mu'allaf akan dia tampil seperti saya ini adalah karena belajar. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi seorang muslim, apakah di sisi usianya, di sisi derajatnya menjadi seorang yang masyarakat biasa, atau dia seorang pejabat, enggak. Tapi semuanya diberikan kesempatan pada kita untuk belajar agama Islam. Ya, karena diawali dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Di sini perintah bahwa kita wajib belajar agar kita bisa mengetahui Islam dengan baik. Terakhir dari kami. Kami dari Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim Difan Yasin ini. Ya, ini kami sekali lagi berpesan kepada para jamaah sekalian, bila mana pun antunna, Bapak Ibu ada di mana, yuk sama-sama kita berembuk di sini di yayasan ini dengan mensupport kami. Ya, dana yang kami butuhkan saat ini yaitu untuk makan santri kami, Mas Hendrik, dan juga untuk dana-dana uang sekolah mereka. Dan kita ini yayasan ini setelah kita bikin, dininya setelah kita buat lagi, Mas. Masya Allah. Kita punya santri di sana, santri TPQ di sana sebanyak 45 orang. Masya Allah, banyak. Dan guru-gurunya kita kaji, kita gaji dari yayasan ini, kita kirim ke Jakarta ini. Dan itu yang bisa kami buat untuk apa? Dakwah, mendakwahkan agama Islam ini semampu kami. Betul. Yuk sama-sama kita berada dalam jalur dakwah ini, kita support, kita dukung. Sebesar apapun yang kita berikan dalam jalan dakwah ini, Allah akan lipatkan pahala ya kepada kita semuanya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Apa saja yang kau berikan dalam agama ini dan perjuangan dakwah ini, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah pasti akan memberikan kamu balas yang terbaik, dan kamu pun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah diingkari janji pahala dan jarak yang Allah janjikan tersebut. Allah pasti berikan di dunia dan akhirat ketika kita bersama-sama dalam perjuangan sebuah dakwah. Apakah di Yayasan Pembina atau di lembaga lain, yang penting dalam mendakwakan agama Islam. Ya, itu saja dari kami sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan saudara Anda Ustaz Abdul Aziz Laia, ya. Bila mana demikian saja penjelasan dari kami, bila mana ada kekurangan khilafan dari kami mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada Wakaf TV sudah hadir bersama kami di sini ya. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali lagi ya di lain kesempatan. Amin amin. Ya, Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Aziz, Mas Hendrik, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan Yayasan PMYD-nya ini bisa berkembang. semakin berkembang dan bisa semakin luas memberikan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk masyarakatnya sini. Kami belum bisa beranjak ke menarik dari suku-suku lain ke sini karena kami masih fokus di dakwah di sini ya. Ada orang bertanya begitu mas saya, jamaah, saya ingin kajian gitu. Kenapa sih Ustaz? Nanti ada masanya. Iya. Karena memang kan nias itu masih 5% ya. Iya, itu yang kita perjuangkan. Dari 5 juta baru 5%. Iya, bayangkan itu berarti 500 orang dong. Iya. 500.000 orang. 500.000 orang. Masih nggak ada apa-apanya. Masih belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan Ustadz disehatkan selalu. Amin ya Rob. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sahabat Wakaf, alhamdulillah tadi luar biasa pemaparan dari Ustadz Aziz. Kita patut mencontoh dari apa yang sudah dilakukan sama Ustadz Aziz itu. Seperti apa perjuangannya, kemudian bagaimana dia banyak berkorban untuk Islam ini. Tentu juga kita harus seperti itu sebagai Islam yang dari lahir. Kita jangan sampai kalah sama amalannya ya, jangan sampai kalah ya sama orang-orang mualaf ya. Ini boleh nih kalau kita iri-irian kayak iri boleh banget. Karena salah satu yang disunahkan begitu, ilmu kebaikan. Karena saya jujur aja saya ya iri lah ya. Jadi terima kasih sahabat Wakaf sudah menyaksikan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat silahkan like, share ya, kemudian komen dan juga subscribe channel ini, dan jangan lupa terus dukung dakwah Islam kita, terutama dakwah mualaf kita yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.